Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, teman-teman. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah. Di ALK ini, kita akan mulai membahas mengenai analisa aktivitas pendanaan. Dan sebelum lanjut lagi di ALK, terima kasih untuk teman-teman yang sudah mulai mengerjakan, semua malah mengerjakan di klasifikasi bagaimana indeks-indeks tersebut. Nah, besar harapan saya ketika Anda tahu berbagai macam indeks yang ada di IDX itu, Anda mulai bisa apa yang akan saya tonjolkan nanti di skripsi Anda. Jadi skripsi tidak lagi hanya LQ45, hanya IASG aja. Banyak sekali indeks-indeks yang bisa Anda dapatkan. Lanjut setelah Anda tahu apa saja indeks-indeks tersebut dan lalu saya meminta Anda untuk mengambil apa saja yang termasuk dalam saham-saham di kriteria indeks tersebut. Jadi ada beberapa juga yang saya lihat itu kok hanya satu indeks ya. Ada beberapa indeks sebenarnya sih. Itu kan ada macam-macam ya. Ada perusahaan-perusahaan yang juga berbeda-beda. Dan kalian bisa dengan sangat mudah sekali hanya mengunduh Excel-nya sesuai dengan apa yang saya berikan arahan di YouTube itu kan. Tinggal unduh saja lalu cari mana. Nah, dari sana Anda bisa lihat juga ternyata setiap indeks itu memiliki perusahaan-perusahaan yang kriteria yang berbeda-beda. Nah, lanjut lagi ketika saya minta Anda, sebentar, ada yang kemudian masuk ke dalam akun. Terima kasih, Anda jadi tahu harapan saya ke depan, mungkin Anda yang di anak-anak AFC sini ya, disuruh yang diminta oleh Bu Enda untuk input berbagai macam data laporan keuangan tersebut, akan Anda ketahui bahwa di setiap perusahaan dengan perusahaan satu dan lainnya, dan perbedaan industrinya, dan perbedaan juga dari apa yang mereka hasilkan produknya, itu pasti berbeda. Tidak lagi sama, sekali lagi, tidak lagi sama seperti yang ada di buku. Ya, di buku apa? Di buku yang Anda dapatkan ketika itu teori. Nah, itu berbeda sekali. Tapi bukan berbeda dalam artian, Bu, kalau kas, ya, ada yang tanya saya, ada beberapa orang ya, 3. Kas dan setara kas tiga bagaimana, Bu? Apakah ini kas? Lalu pendapatan itu apakah penjualan? Penjualan itu yang mana, Bu? Bagaimana cara mencari harga jual? Teman-teman, apa yang Anda dapatkan di buku, di akuntansi, itu Anda harus bisa melogika artinya. Begitu pula dengan akun. Arti-arti akun itu apa? Kalau Anda baca. Dan memang ini ada percepatan untuk Anda ketika Anda harus tahu lapangan seperti apa. Jadi baguslah Anda sudah mulai membuka wawasan itu, mindset jauh lebih luas lagi. Untuk kas dan setara kas, seperti yang saya pernah katakan, mungkin yang sudah saya bahas juga di WA, itu bisa dikategorikan sebagai kas. Lalu revenue bisa dikategorikan sebagai pendapatan penjualan. Yang mungkin ketika Anda masuk di salah satu teori tertentu, itu pendapatan penjualan dikategorikan sebagai kata-kata penjualan, seperti itu. Baik, saya tidak akan mengulas itu lebih jauh lagi karena itu beda ya, beda hal, karena kita akan mulai masuk di ALK yang sesungguhnya. Jadi teman-teman, saya minta Anda mulai untuk ramah pada idx.co.id karena di sini Anda harus mengunduh laporan keuangan lagi, gitu kan. Anda cukup pilih satu aja perusahaan, lalu kemudian Anda melakukan komparasi untuk 2 tahun. 2 tahun, Bu, ya Allah cepat banget. Enggak perlu capek, karena Anda cuma cukup mengunduh satu saja perusahaan yang Anda pilih dalam salah satu dari indeks yang Anda kerjakan kemarin, lalu kemudian Anda lakukan komparasi. Komparasi dalam artian Anda sudah tahu common size belum? Kalau Anda MK kayaknya sudah saya pernah mengajarkan common size. Waktu awal sekali itu pelajaran pertama. Tapi bila Anda lupa, nggak apa-apa, kita akan mulai pengulas lagi kembali di sini. Apakah ada yang lupa untuk common size? Teman-teman? Kalau lupa bilang aja, Bu, lupa, Bu, gitu. Dan sekali lagi, karena ini
saya sudah lama ya, tetap aja seperti ini tidak berubah untuk analisa laporan keuangan gitu kan. Jadi ini saya tampilkan hasil analisis saya gitu kan untuk PT Wismilak Inti Makmur karena kebetulan saat itu saya melakukan penelitian di Wismilak di tahun 2013 sampai 2017. Nah, bagi teman-teman ini yang kebetulan juga ambil Wismilak, kita dapat kebutuhan kebutuhan untuk dari Bu Endah mungkin bisa dimasukkan. Tapi setahu saya WIM itu sudah ada. WIM itu Wismilak ya, WIIM. Lalu kemudian saya juga ada dia biasanya yang saya masukkan di analisa laporan keuangan ini analisa-analisa dari penelitian saya yang untuk perusahaan-perusahaan yang bermasalah, dalam tanda kutip. Oke, lanjut lagi. Kemudian sebentar, saya coba buka dulu Excel-nya, saya akan lakukan share screen langsung. Dan sekali lagi, ketika Anda sudah masuk di awal sekali, Excel adalah keharusan untuk kita semua. Ya. Kalau Anda sudah di prodi akuntansi maupun ambil di major keuangan, sekalipun manajemen keuangan, itu saya wajibkan baik di kampus ini maupun di kampus yang di luar, saya wajibkan untuk bisa Excel. Nah, ini untuk Wismilak ya. Lalu kemudian ini sudah saya masukkan juga dari per tahunan dari 2013 sampai 2017 saja berdasarkan penelitian saat saya waktu itu. Lalu kemudian ini Tato itu masih ingat nggak teman-teman apa? Tato itu adalah total asset turnover. Dan mengapa intinya saya ingin kalian melakukan Excel karena dengan Excel, nah ini juga sudah saya kategorikan juga di sini. Nah, ini sudah ada rumusannya, jadi kalau ketahuan seperti apa sih rumusan cara perhitungan untuk total asset turnover. Yang sebenarnya total asset turnover itu ada di manajemen keuangan. Ya. Nah, lalu kemudian, sebentar. Oke. Oh iya, sebentar lagi. Nah, di Excel kalian dengan mudah cukup, ini hasil tatonya ini berguna juga untuk skripsi. Biasanya teman-teman di skripsi ini saya ajarkan seperti ini. Untuk apa ini? Mengeluarkan grafik ini. Grafik ini kalau Anda mau kepo juga, silakan buka di berbagai penelitian ataupun deskripsi-deskripsi di kakak tingkat kalian. Di bab pertama sudah harus ada grafik. Nah, grafiknya cukup biasa seperti ini, totalnya untuk total turnover, lalu kemudian kita jadikan insert, lalu kemudian, nah Anda pilih ini. Ini chart ya, Anda memilih yang mana. Kalau ini saya pilih chart yang biasa, grafik biasa. Nah, ini juga memiliki arti-arti tertentu. Seperti misalkan, nah, ini arti tahun 2017 hingga dari 2013 sampai dengan 2017 dari satu yang ada. Artinya apa? Nah, Bu, ini berarti untuk tugas berikutnya kami juga melakukan hal seperti ini, terang-terang. Apakah sebanyak ini? Tidak, hanya 2 tahun saja, hanya 2 tahun saja. Cukup Anda unduh IDX di laporan keuangannya. Jadi laporan keuangan di tahun 2020 ya, kalau ada, itu biasanya tahun 2020 sampai sekarang itu ada beberapa perusahaan yang belum memberikan laporan keuangan terauditnya. Mungkin sudah, tapi laporan keuangan yang belum teraudit itu yang sudah lengkap sekali. Ya, memang kendala pandemi ini juga akhirnya membuat banyak perusahaan tidak bisa melakukan audit yang sempurna. Lalu kemudian, nah dari Tato, Anda juga bisa melihat ini, ada analisa mikro, makro, untuk kreditor, untuk investor, dan calon investor. Berbagai analisa-analisa ini bisa dikeluarkan dari total asset turnover dari sudut yang berbagai macam. Nah, itulah saya selalu mengatakan kenapa kalau kita bicara untuk manajemen keuangan, kalau saya dari majornya manajemen keuangan ya, manajemen keuangan itu melihat performa, di mana performa ini juga dilakukan di analisa laporan keuangan untuk Anda. Ini kita bisa melihat bagaimana analisa mikronya, kemudian analisa makronya itu seperti apa. Ini. Namun memang ini bisa Anda lakukan ketika Anda memperluas wawasan Anda dengan pengetahuan-pengetahuan yang terjadi. Kalau kita makro, Anda harus tahu apa yang terjadi dengan US dollar. Ya. Kalau mikro,
itu ya intinya di perusahaan Wismilak saja. Kalau makro kita lebih banyak ke eksternal ya, eksternal terutama yang terimpact di Indonesia itu karena perubahan kebijakan asing yang akhirnya the Fed itu, kalau saya bicara the Fed, teman-teman mohon ingat-ingat the Fed itu apa ya? Saya mau tanya coba the Fed, siapa yang tahu the Fed itu apa? Silakan langsung open mic. Ayo, the Fed itu apa? Nggak ada yang tahu the Fed? Serius? Aduh, jangan dong. The Fed itu, kalau kita punya Bank Indonesia, US, Amerika, itu punya the Fed. Nah, ketika the Fed, makanya kenapa mungkin Anda baca, dan saya harap juga karena Anda sudah ketemu saya di investasi dan portofolio, saya saya inginnya Anda jauh lebih dibandingkan yang lainnya gitu kan. Anda lebih tahu untuk hal ini gitu kan. Karena enaknya tuh kalau kalian sudah akuntansi, Anda bisa tahu bagaimana menganalisa secara fundamental analisis baik untuk Anda sendiri sebagai seorang investor. Kalau Anda di dalam pekerjaan pun Anda bisa melihat apa yang terjadi dengan performa di dalam perusahaan itu sendiri maupun ke divisi sendiri. Kalau Anda sudah masuk ke dalam cost management, sudah pastilah Anda sudah mempelajari cost management kan. Cost management itu kan kita intinya apa sih? Kita belajar apa? Kita belajar macam-macam biaya-biaya yang terjadi di satu perusahaan itu, lalu kemudian kita menjadi detektif di perusahaan itu, gitu kan. Kalau Kosman itu detektif, detektif apa? Detektif biaya. Dimana kalau Anda mungkin masih ingat, Kosman itu apa sih? Kalau mungkin yang lupa, Kosman itu clue-nya ada unfavorable, favorable untuk suatu biaya-biaya itu, ya kan? Lalu kemudian ada standard costing, lalu ada job costing, job order costing, masih ingat? Nah, seperti itu teman-teman. Dan itu nanti itu tuh dari kecil-kecil ya, lalu kemudian dikonsolidasikan, saya lalu kemudian mengalir ke dalam laporan keuangan yang besar. Dalam laporan keuangan besar, Anda lakukan performa lagi, analisis lagi, seperti itu. Nah, lanjut lagi, kemudian ini analisis Tato, kemudian ini analisis Fato. Fato itu fixed asset turnover ya, saya suka membuat ini dari fixed asset turnover. Lalu kemudian itu, ini artinya nih teman-teman, kalau Anda mau tahu nih artinya apa, AITO ini. Lalu ada DSO, ini Day Sales Outstanding. Lalu ini adalah Gross Profit Margin. Lalu ini ada analisis untuk rentabilitas Basic Earning Power ya. Kalau kita ingat PKM, Anda tahu BEP itu, tahu kan BEP? Apa coba yang tahu kalau di PKM kewirausahaan BEP itu apa? Kalau di sini beda. BEP-nya itu Basic Earning Power. Jadi kita bisa melihat seberapa besar sih earning atau laba usaha atau EBIT ya yang dimiliki oleh perusahaan terhadap total aset yang dimiliki oleh perusahaan. Intinya adalah melihat seberapa besar sih performa operasional suatu perusahaan dalam peningkatan pendapatan perusahaan untuk menambah kekayaan perusahaan. Kalau kita bicara mengenai aset perusahaan, maka kita bicara mengenai kekayaan perusahaan. Jadi sejauh apa sih tingkat kekayaan perusahaan itu bisa dilihat di total aset. Lanjut lagi, kemudian ini Tato, Fato, ITO, DSO, DPM, dan Basic Earning Power. Untuk rumusnya sudah saya tuliskan juga di Excel ini. Excel ini juga akan saya berikan ke Anda. Lalu tidak perlu sejauh ini, cukup 2 tahun saja. Jadi kalian mulai melakukan analisa ini. Ya, lanjut. Ini nanti digeser ke arah pendanaan. Loh, Bu maksudnya apa? Jadi analisa yang Anda lakukan ini, Tato, Fato, ITO, DSO, JPM. Bu, itu Ibu dari mana sih baca ini? Nah, sheet-nya. Sudah saya buat lebih detail untuk Anda, Tato, Fato, ITO, DSO, JPM, dan BEP. Itu Anda analisa, lalu kemudian kenapa kok ke aktivitas pendanaan? Kita lihat seberapa operasionalkah perusahaan ini mampu memberikan kekayaan, tadi kan saya sudah katakan, lalu kemudian seberapa besarkah perusahaan ini membutuhkan pendanaan ketika ada investasi. Nah, di sini kan kok Bu, ternyata macam-macam ya kalau analisis laporan keuangan itu ada investasi, ada manajemen keuangan, ada kosman. Iya, ini saya buka wawasan kalian bahwa tidak cukup hanya satu mata kuliah saja, tapi seluruh mata kuliah dijadikan satu apabila Anda ingin tahu benar-benar di lapangan seperti apa. Lalu kemudian sekali lagi, ini ini juga salah satu wawasan buat Anda di Excel ini, bisa Anda buat
menjadi judul skripsi, tapi cuma satu judul skripsi ini, ya, itu tentang Tato, Fato, ITO, DSO, GPM, BEP, lalu kemudian Y-nya itu adalah aktivitas pendanaan. X-nya itu adalah ini semua aktivitas. Baik, lanjut lagi, kemudian saya akan melakukan share screen untuk PPT. Namun sebelumnya silakan apabila Anda ingin tanyakan sesuatu. Boleh? Silakan, teman-teman. Apa saya terlalu cepat? Jangan loh, masa terlalu cepat ya. Bentar, saya record nggak ya? Oke, saya record. Kalau saya record, kemungkinan besar akan saya YouTube-kan agar kalian bisa mengulang kembali, mengulas kembali. Tapi sepertinya ini tidak saya terlalu banyak ulas, yang selalu saya banyak ulas di aktivitas pendanaan. Baik, saya akan lakukan share screen untuk aktivitas pendanaan. Oke, saya ini share sebentar. Untuk apa sih gitu kan? Tadi itu, ya, ini adalah tujuannya. Satu, dari aktivitas pendanaan, Anda kan bisa menjelaskan analisis bisnis dan hubungannya di analisis laporan keuangan. Sekali lagi, kalau Anda bisa melakukan analisis laporan keuangan, berarti Anda bisa menjadi detektif untuk perusahaan tersebut. Lalu juga Anda mengidentifikasi juga dan menilai karakteristik dari kewajiban dan ekuitas dari perusahaan itu. Lanjut lagi, Anda akan bisa menganalisis dan interpret paling tidak pengungkapan sewa dan menjelaskan implikasi dan penyesuaiannya terhadap laporan keuangan bila ada dalam tanda kutip ya. Karena ada pengungkapan sewa ini bila ada pengungkapan sewa diungkapkan. Apabila tidak, nah itu yang akan sulit. Tapi kebiasaan sih memang akan ada pengungkapan sewa, gitu kan. Tapi kita harus lihat lagi secara detail di laporan audit, gitu kan. Lalu kemudian analisis juga pengungkapan pensiun dan menilai konsekuensinya bila ada, sekali lagi. Lalu ada analisis pengungkapan kewajiban kontingen dan menjelaskan resikonya. Lalu kemudian identifikasi juga pendanaan di luar neraca dan konsekuensinya terhadap analisis resiko. Intinya Anda melihat analisis ini sebagai suatu resiko aktivitas pendanaan. Apa sih aktivitas pendanaan? Masih ingat nggak? Basic sekali aktivitas pendanaan itu apa? Pendanaan itu siapa? Untuk pendanaan untuk perusahaan tentunya teman-teman. Jadi apabila perusahaan itu membutuhkan dana, apa sih yang bisa dilakukan oleh perusahaan? Masih ingat MK1? Yang dilakukan oleh perusahaan yang paling basic itu biasanya melakukan IPO gitu kan. Kita menggalang dana intinya dari para investor. IPO itu initial public offering yang dilakukan satu kali ketika perusahaan itu melakukan go public. Lalu berikutnya apa tidak bisa IPO? Iya bisa, tapi bukan IPO namanya. Lalu kemudian selanjut lagi itu kalau bicara IPO berarti ada saham sana kita. Lalu ketika saham menjadi salah satu dari aktivitas pendanaan, ya apabila dia go public, lalu kemudian apabila tidak go public, bisa juga ada saham, tapi memang tidak menjadi satu di IDX, masih internal saja gitu kan, harus ada perjanjian tertulis juga dengan notaris biasanya seperti itu. Lanjut lagi, ketika tidak mau pendanaan Anda secara saham, maka bisa dilakukan juga pendanaan dari pinjaman. Nah, jadi dikatakan akhirnya muncul menjadi long term debt, hutang jangka panjang. Nah, hutang jangka panjang itu yang kemudian kalau di keuangan Anda tahu obligasi, di investasi juga Anda tahu obligasi. Nah, obligasi adalah salah satu dari instrumen di long term debt seperti itu. Namun jangan salah, ada saham juga yang bisa berlaku seperti obligasi. Namanya saham preferen. Di mana saham preferen itu kalau kondisi normal gitu kan, dengan tanda kutip apabila ada ketentuan khusus ya tentunya dari perusahaan akan menjadi saham normal. Namun apabila kondisi perusahaan ini pilot, saham preferen ini akan berubah langsung menjadi obligasi, di mana orang-orang atau investor-investor yang memiliki saham preferen ini akan diutamakan untuk dikembalikan lagi dananya. Nah, untuk saham preferen ini jumlahnya tertentu, tidak diperjualbelikan secara bebas di IDX ya. Ini dari internal perusahaan itu sendiri dengan undangan. Kenapa? Karena jumlahnya dalam jumlah yang sangat besar sekali kalau kita beli saham preferen itu. Ya, tidak seperti Anda, seperti saya juga, seperti umumnya yang beli satu lot bisa bisa pakai uang berapa? 18.000 atau 10.000 gitu. Satu lot tuh ada loh
saham yang harganya cuma berapa gitu, kita cuma butuh modal 10.000 tuh ada. Kalau Anda aware, Anda mau, dan Anda kepo, sekali lagi, saya suka anak-anak yang kepo. Karena anak yang kepo pasti akan menganalisis terus. Nah, lalu selanjutnya lagi, itu ya, kita masuk di sini. Lalu kemudian karena ada aktivitas pendanaan dari luar yang masuk ke dalam, maka itu yang dikatakan sebagai resiko. Perusahaan wajib mengembalikan sejumlah dana untuk para obligor. Kenapa obligor? Karena dia kategorinya adalah hutang jangka panjang. Kalau hutang wajib dikembalikan. Loh, kalau saham nggak wajib dikembalikan, Bu. Jadi saham itu tidak enaknya kalau perusahaan pilot ikutan pilot hilang seperti itu. Coba cek sekali apa itu saham dan obligasi. Lanjut lagi kita masuk ke obligor, yang ada di bawahnya kita bicara mengenai hutang jangka panjang secara institusional, yaitu dari bank. Seperti itu, ya. Itu analisis risiko untuk jangka panjang. Kalau jangka pendeknya tentunya ya analisis pendanaan melalui pinjaman jangka pendek, yaitu di bawah 3 tahunan, bisa dari modal ventura atau juga dari perbankan itu sendiri. Lalu kemudian kita juga bisa kan ada hutang juga, hutang untuk supplier, ya kan, kita hutang ke supplier itu juga dikategorikan sebagai risiko perusahaan yang harus kita kembalikan. Artinya adalah mengurangi apa sih? Mengurangi pendapatan yang kita dapatkan. Nah, lanjut lagi, kita karena Anda tahu itu tadi kan ada hutang jangka panjang, untuk hutang classified, gitu kan, lalu kemudian ada ekuitas untuk saham IPO dan segala macamnya. Maka kita juga menganalisis dan menginterpretasikan kewajiban dari sudut pandang si ekuitas, gitu kan. Lalu kemudian terakhir, kita bagaimana sih laba ditahan? Nah, itu teman-teman. Di kampus lain, makanya saya punya inisiatif untuk Excel tadi saya bagikan. Lalu kemudian dari performa turnover tadi secara operasional, di sana perusahaan akan bisa melihat apa yang terjadi secara operasionalnya untuk target ke depannya. Ketika target ke depan ini muncul, ada investasi karena ada ekspansi pasar di mana membutuhkan pasar yang baru, kemudian ada perluasan juga untuk pabrik, berarti butuh tanah, lalu kemudian butuh pembelian sejumlah alat-alat berat untuk pabrikan tersebut, sampai kepada gudang, ya, pembuatan gudang dan sebagainya macamnya. Itu juga termasuk kategori sebagai investasi. Masih ingat, ada investasi aktiva, ada investasi non-aktiva dari investasi yang portofolio. Nah, lanjut lagi, kita masuk di sini. Nah, ketika hal itu terjadi, maka dia butuh pendanaan. Dia butuh dana lagi. Ketika butuh dana lagi, dari performa yang operasional dari Tato, DSO, ITO, FATO, gitu kan, yang lain-lain tadi, itu mencerminkan sesuatu yang akan bisa menjadi proposal untuk siapa? Untuk para investor yang tertarik menanamkan sahamnya kembali atau mengiyakan apa? Laba ini dari pendapatan perusahaan itu untuk ditahan. Karena melihat ada ekspansi pasar, maka kita butuh investasi baru. Ketika butuh investasi baru, ini performanya sebelumnya. Karena ada performa sebelumnya, maka diharapkan performa pun akan jauh lebih dari targeting yang ada di historical di sebelumnya. Oleh karena itu, laba yang didapatkan sekarang, persentasenya akan kami kurangi seberapa persen ini untuk dijadikan sebagai dividen, lalu seberapa persen juga dijadikan sebagai return earning, yaitu laba ditahan. Nah, gitu teman-teman. Lalu kemudian analisis aktivitas pendanaan di sini, saya nggak akan bicara panjang lebar lagi, tinggal Anda baca sendiri. Ini juga, jadi peninjauan kewajiban juga kita bisa lihat di sini. Ada kewajiban lancar, tidak lancar, dan analisis kewajiban. Nah, di sini Anda bisa lihat semua nih macam-macamnya, ya kan? Lalu kemudian ada sewa, saya dengan tanda kutip tadi, lalu imbalan untuk pasca pensiun dengan tanda kutip juga, ya kan? Kontingensi dan komitmen selalu ada juga, pendanaan di luar neraca juga ada, ekuitas memegang sudah pasti ada. Lalu kemudian itu semua dapat dari mana, Bu? Di IDX ada semua di sana. Nah,
Lalu kemudian bagaimana caranya untuk mengidentifikasi dan menilai karakteristik dasar kewajiban ekuitas? Kita akan bisa lihat di sini. Anda bagi dua dulu, gitu kan? Kalau mau lihat, gitu kan? Kewajiban itu ada apa saja? Ada kewajiban lancar, atau kalau bisa kita bilang kewajiban lancar itu current liability. Biasanya kalau teman-teman itu masih bingung kalau udah pakai current liability, kewajiban lancar itu apa, Bu? Itu hutang lancar. Jadi kalau kewajiban itu adalah hutang, ya kan? Lalu kemudian ada kewajiban-kewajiban lainnya. Nah, ini biasanya nih itu akan muncul ada di laporan audit keluar. Bisa juga di aset tapi tidak terlalu terlihat. Lebih dari apa? Kalau kita bicara aset berarti laporan posisi keuangan, ya kan? Di mana situ ada balance sheet yaitu neraca, ya kan? Ada total aset, lalu di sini ada total ekuitas, kewajiban dan ekuitas. Tapi itu kan belum begitu komplit, gitu kan. Ketika mau komplit lebih dalam lagi, kita ada di laporan laba rugi. Lalu di bawahnya lagi ada laporan arus kas. Lalu di bawahnya lagi ada laporan ekuitas hingga sampai kepada laporan-laporan audit. Kita semua harus kayak seperti itu ya. Kalau nanti skripsi, saya open aja, iya. Jadi saya tidak akan ngomong yang manis-manis karena ini adalah gambaran kalian harus skripsi kan harus harus siap mental untuk itu. Lalu kemudian ini ada kewajiban lancar dan jangka pendek. Ini ada analisis kewajiban juga. Ini sewa, sebentar, ini tinggal dapat baca sendiri. Lalu saya akan share untuk analisis berikutnya. Pakai Excel juga, sebentar, saya cek dulu. Nah, cukup simpel sebenarnya kalau kita bicara mengenai analisis pendanaan. Kalau Anda masih ingat solvabilitas, nah apa itu solvabilitas? Teman-teman, saya akan share. Ini contoh dia ya, saya tidak melakukan yang di WIM. Saya melakukan di WIM itu hanya untuk yang tadi aja. Lalu kalau di Kia, ini saya ambil langsung nih teman-teman, terus terang dari apa namanya, dari IDX di laporan, masih ingat? Kalau Anda lihat ini, nah ya kan, Anda lihat ini di mana coba? Di laporan keuangan kan, bukan yang laporan tahunan, tapi laporan keuangan. Lagi laporan keuangan untuk 1 tahun ini saya contohkan ke kalian di tahun 2019. Saya lebih perbesar lagi, teman-teman yang menggunakan handphone kan. Oke. Oh iya, clue lagi teman-teman. Kalau Anda misalkan mengunduh Excel dari IDX, ya kan, terutama untuk laporan keuangan, Bu, laporan keuangan yang di apa yang diunduh dari IDX itu nggak bisa diapa-apain, benar kan? Kalau sepertinya Bu. Lalu harus apa yang kami lakukan? Yang harus saya lakukan pertama kali adalah masukkan di Drive, download ulang Excel-nya. Ya, nanti abis ini saya akan berikan ke kalian bagaimana caranya untuk melakukan hal itu. Mungkin teman-teman harusnya sudah ngerti kan? Kalau nggak salah, saya juga pernah melakukan contoh juga di tahun ini, tahun angkatan Anda kan, kalau nggak salah. Nah, ini kita lihat di GIA ya. Ini ada jumlah liabilitas jangka pendeknya. Saya ambil dari neraca sini, ya kan? Kita akan bisa lihat di Ctrl F. Waduh, muter-muter dia. Oke, kelihatan. Nah, ini yang terjadi ketika Excel dari sana. Kita kan harus cari satu-satu, ya Allah. Oke. Nah, kita akan bisa lihat total aja langsung. Liabilitas pembayaran berbasis saham. Oke. Kita akan bisa lihat sini liabilitas yang berbasis saham. Itu berarti masuk di mana? Nah, ini ada jumlah liabilitas jangka pendek. Nah, ini kelihatan kan? Ini yang kelihatan ada liabilities. Mungkin saya berbentar lagi. Nah, padahal tadi saya Ctrl F kan. Ini liabilitiesnya banyak banget. Saya tulis liabilities, nggak keluar sama sekali. Tuh, kan? Find all. Oh, sekarang baru keluar. Tadi nggak keluar. Oke, nge-lag tadi berarti.
Oke, lalu kemudian kita akan lihat cukup di sini saja teman-teman. Lihat di mana tadi? Jumlah liabilitas nih jangka panjang, ketahuan nih hasilnya nih jangka panjang. Lalu yang jangka pendek, mana tadi harusnya di atasnya nih jangka pendek nih. Nih, jumlah liabilitas jangka pendek kelihatan di sini kan? Anda tinggal copy saja lalu pastekan ke sini gitu kan, seperti saya lakukan ini. Lalu Anda boleh melakukan ini tuh apa analisa terhadap apa kenaikan yang terjadi di liability dari tahun 2018 ke tahun 2019 ya kan. Kita kan bisa lihat itu berapa sih kenaikannya. Tentunya, bentar ini saya clear dulu. Oke, saya clear lalu kemudian Anda tinggal masukkan performa analisisnya aja. Seperti ini, lalu dibagi ini. Lalu jangan lupa ini dikurangi 1. Kenapa dikurangi 1? Karena nilainya ini itu 1, yang tahun 2018 itu 1. Nah, kan? Nah, itu caranya teman-teman. Jadi kelihatan tuh liabilitas jangka pendeknya tahun 2019 tuh naik sekitar 6,42%. Lalu jangka panjangnya naik juga 6%, tapi jauh lebih kecil yaitu 6,24%. Nggak signifikan banget sih sebenarnya. Lalu kemudian kita lihat juga bagaimana di ekuitas. Kita tinggal raya lagi ke bawah, tarik aja. Wow, ternyata ada penambahan ekuitas di tahun 2019 menjadi 12,63%. Nah, ini tuh ada penambahan ekuitas, jumlah sahamnya juga berbeda gitu kan. Mengapa? Mungkin dia meluncurkan saham barunya atau dia tidak bisa membagikan saham dalam bentuk dia tidak bisa membagikan dividen, maka dividennya dibagikan dalam bentuk saham. Jadi kan jumlah sahamnya bertambah gitu kan. Ketika ada penambahan jumlah dividen, maka bertambah juga jumlah ekuitas yang terjadi. Lanjut lagi. Nah, ini adalah rumusnya untuk solvabilitas, teman-teman. Jadi sudah saya kasih tahu di sini. Jadi Anda lihat perbandingan liabilitas untuk total, yaitu total itu ya, ini. Ntar saya tulis aja. Bentar. Ini. Oke. Ini di total, cuma total liability-nya dibagi dengan total ekuitas yang ada. Nah, misalkan ini per tahunnya ya. Jadi tinggal total tahun 2018 tinggal ini dibagi ini ya. Maaf, ini dibagi ini ya, kayak itu. Liabilitas total dibagi dengan total ekuitas. Sebaliknya juga untuk jangka panjang kita akan bisa melihat liabilitas jangka panjang yaitu ini dibagikan dengan total ekuitas. Intinya kita melihat apa? Intinya kita melihat seberapa besar sih apa namanya perbandingan antara hutang total dengan dan hutang jangka panjang terhadap jumlah ekuitas. Nah, kalau kita lihat di sini 9,7, 10,28, kita kan bisa melihat juga apa yang terjadi di sini. Yang terjadi adalah adanya penurunan yang pertama dari tahun 2018 ke tahun 2019, penurunan dari total liability yang ada. Berarti ada indikasi ekuitasnya naik, ya kan? Nah, dikategorikan di sini, benar kan? Lanjut lagi, perbandingan liabilitas jangka panjang terhadap total ekuitas kita bisa melihat juga di tahun 2019 ternyata ada pengurangan lagi. Ya jelas saja berkurang. Kenapa? Karena total ekuitasnya bertambah. Jadi ada penambahan-penambahan di ekuitas ini di tahun 2019 yang akhirnya membuat tingkat solvabilitasnya turun. Apakah ini buruk? Tidak, ini tidak buruk, gitu kan. Yang kalau kita kategorikan buruk itu Anda bisa langsung masuk gitu kan kemana kepada analisa debt equity ratio, masih ingat, atau debt asset ratio, masih ingat nggak debt asset ratio, debt equity ratio? Nah, PR bagi Anda berikutnya juga gitu kan, ini kan saya buat seperti ini contohnya. Nah, kalian buat analisa juga apa itu? Nih, DER sama DAR ya. Kalau DER itu debt equity ratio, oke. Lalu DER itu debt
aset rasio. Oke. Nah, setelah ini kita akan bermain, gitu kan? Kita akan berlatih di ini. Lalu saya akan coba untuk kosongkan ini semua. Lalu Anda mulai untuk secara simpel aja, teman-teman. Kalau sebelumnya, tapi saya harus tahu juga sih di sini. Kalian ada yang membuka pakai laptop nggak? Kalau buka pakai handphone atau tab itu agak susah. Karena saya akan share ini di Drive, lalu Drive dalam bentuk sheet itu akan saya share ke Anda linknya. Lalu kalian langsung bisa tuh masuk di sini, semuanya langsung bisa masuk di sini untuk mencoba melakukan perhitungan. Nah, mungkin ada yang membuka menggunakan laptop. Silakan langsung on mic, teman-teman. Halo, guys. Kalian ada di sana kah? Saya buka laptop. Oke. Just pakai laptop. Jadi kalau teman-teman yang pakai handphone atau tab itu agak susah pengoperasiannya. Tapi kalau mau coba, nggak apa-apa. Bentar, kalau gitu saya akan share linknya ke sini ya. Bentar. Dan ini juga bisa dilakukan oleh Aziz, nak. Jadi teman-teman itu tidak perlu Excel. Jujur, maaf ya saya masukkan ini. Saya mau bantu Anda tapi takut gitu. Terus terang, eh, kalau Anda bicara Excel yang ringan, kalau dalam kategori banyak yang ngerjain gitu, Anda cukup buat Excel di sheet Google, lalu Anda kasih warna, siapa yang mengisikan itu, mereka yang akan mengisi langsung di situ. Jadi harapan terbesarnya ketika teman-teman yang lain masuk, yang suruh menghitung dengan rumusan-rumusan ini juga langsung terhitung semua dengan cepat tanpa perlu repot-repot. Anda input satu. Sekarang saya tanya ke asisten, Anda pasti input satu per satu ya? Iya, Ibu. Oke. Sudah jawabannya digital. Nah, saya mau ngajarin kalian takut salah. Nanti apa wis. Sekarang saya ajarin aja kalau gitu. Nah, apa ya? Saya takut nanti kenapa ya sudah. Nah, ini nanti ke depannya untuk pengerjaan yang di tugas yang diberikan itu, tugas khusus, silakan lakukan seperti itu. Bentar ya. Kok ini nggak keluar? Tunggu sebentar lagi. Saya juga sudah masukkan juga untuk yang di analisis di apa operasional tadi. Oke. Nah, silahkan browsing. Apa rumusnya DAR? Ini, apa rumusnya DAR? Silahkan langsung yang ketemu, langsung silahkan on mic. Lalu saya berikan privilege untuk menulis di sini. Tadi saya share sesuatu dulu. Saya jadikan editor dulu aja. Untuk yang DAR mungkin ini Ibu. Siapa ini? Total saya Mufidah. Hai Mufidah. Sip. Mungkin total tadi Bu. Utang dibagi dengan ekuitasnya tadi. Total hutang dibagi total ekuitas. Lalu kalau DAR? Sebentar ya Bu. Ini masih ngebaca. Gak apa-apa. Di kelas saya semua boleh googling. Tenang aja. Ya, santai. Karena memang saya harus tahu sih sebenarnya mengarahkan kalian googling yang benar gitu kan. Oh, yang itu salah gitu. Ya. Kalau yang DAR itu dibagi dengan asetnya. Kalau yang DAR tadi kan dibagi dengan Ekuitas. kalau yang tadi ekuitas, yang DAR itu aset. Iya, benar. Jadi kalau
Jadi kata-katanya aja, debt equity ratio, berarti total hutang dibagi dengan total ekuitas. Berarti Bu, di sini sudah kategorinya DER toh? Iya, sengaja. Saya selalu seperti itu sih buat kalian. Selalu sengaja pengen tahu. Kalian kalian cukup kepo nggak sih kalau kalian kritis? Saya suka anak-anak yang kritis. Kok kritis, semakin kritis saya suka. Jadi jangan pernah takut sama saya, jangan pernah sungkan sama saya. Kalau Anda mau mengkritisasi saya, juga saya open ya buat Anda. Berarti dia sudah di sini, sudah. Yang tidak ada apa? Itu DAR, ya kan? Dari kata-katanya debt to asset ratio. Berarti gimana tadi? Kalau DAR, Aset Ibu. Yang ya dari itu apa aset, itu? yang dari itu Iya, ekuitas. apanya yang itu, yang itu gimana coba? Rumusnya atau gimana? Ayo Fit. Gimana Yang mana rumusnya? Ibu? Mbak, yang DAR, yang DAR. Yang liabilitas tadi dibagi dengan aset. Nah, gitu. Ya, itu baru benar itu caranya. DAR itu rumusnya total liabilitas ya dibagi dengan total aset. Yang itu aset, yang itu ekuitas. Apanya? Gitu, ya kan? Nah, karena ini belum ada total asetnya, maka kita tinggal masukin aja total asetnya. Ups, ngapain saya di sini? Langsung aja kalian lihat chat kalian, lalu kalian klik gitu kok yang di apa. Nah, ini terima kasih sudah ada teman-teman yang masuk. Saya share yang baru. Oke, terima kasih. Ada siapa aja ini? Yang sudah masuk ada Aziz, ada lagi Mufaro, udah. Lalu kemudian ada Nur Saila. Terima kasih yang sudah masuk di sini ya. Kita masukin aja di sini, sisipkan satu garis di atas. X, oke. Lalu kemudian di sini kita tulis dar. Sama dengan yang kurang besar untuk teman-teman yang hadir di sini. Saya perbesar dulu untuk browsingnya. Ini berarti coba saya minta siapa ini? Yang Mafiro, Tania, terima kasih Rama juga udah masuk. Kelihatan kan? Ini semua bisa masuk di sini karena saya klik semua jadi editor. Nah, nanti di AFC, kalau ada tugas khususnya, kalian di Excel lakukan seperti ini dengan catatan teman-teman itu harus tanggung jawab dengan apa yang terjadi di sana, khusus untuk bagian-bagian mereka sendiri ya. Ini total liability, lalu dibagi dengan total aset. Lalu karena belum ada total asetnya di sini, ya tinggal close aja di sini total aset. Oh iya, kemarin tuh dia yang kayak ke saya, Bu, total aset sama total aktiva itu sama nggak sih? Coba, kira-kira jawaban Anda sama nggak? Total aset sama total aktiva itu sama nggak sih? Siapa silakan langsung on mic. Nggak perlu takut sama saya, silakan ngomong aja. Guys, hah? Sama nggak total aset sama total aktiva itu? Kira-kira. Pasti lagi browsing total aset, total aktiva itu sama Sama, nggak? Iya, sama Bu. sama, benar. Jadi aset aktiva itu sama, nak. Jadi nggak beda sama sekali. Sekarang namanya aset. Dulu ini laporan posisi keuangan namanya neraca. Lalu dibuat keren jadi balance sheet. Lalu sekarang jadi laporan posisi keuangan. Nah itulah seperti itu yang namanya akuntansi. Perbedaan-perbedaan itu. Sekarang saya mau cari total aset di mana dia. Ke bawah, tap aja langsung. Oke, nah, offset. Nah, bagi teman-teman, sudah pasti ngerti kan caranya Ctrl F langsung keluar ini, langsung keluar. Nah, ini kita aja di sini, kita copy, kita paste ini analisa pertemuan 3 ya. Nah, lalu, nah ini sengaja saya hilangkan grab. Ini juga saya hilangkan grab. Nah,
ya sekarang saya kepingin Anda yang membuat analisa. Ya, silakan siapa yang menghitung di sini? Apa Bu ini? Ini perbandingan. Ya. Nah, ini perbandingan. Silakan. Gampang. Silakan yang mau di sini siapa ke aset? Perbandingan aset tahun 2018 ke tahun 2019. Silakan. Saya hands off dulu. Silakan yang kunci di sini. Tinggal tuliskan saja sama dengan, lalu rumusnya apa. Nah, Anda kelihatan di sini. Guys, kalau kita bilang perbandingan itu sebenarnya simpel banget. Simpel banget, banget. Hanya melakukan perbandingan, yaitu dibandingkan tahun 2019 dibagi tahun 2018. Lalu dikurangi 1. Loh Bu, kenapa harus dikurangi 1? Iya, karena untuk mengetahui 1 itu kan sebenarnya adalah nilai yang tahun 2018. Berapa besar sih? Gitu kan. Ketika masuk di tahun 2018. Yuk, silakan. Lanjut di sini, langsung terbuka untuk jumlah aset nih. Siapa yang bisa menulis di sini? Langsung aja. Tulis. Nulisnya sama dengan blocking, lalu kemudian ya. Ini ada Nur Saila sudah maju mundur, lalu kemudian ada Rama juga. Ini Rama nih sudah mulai di sini, mau menjawab di sini, silakan loh Rama. Oke, sudah mulai Rama. Kita tunggu sebentar, kalau hasilnya nggak keluar langsung biasanya nge-lag. Oh, ini ada Aziz lagi jalan-jalan. Yang lainnya mana ya? Yang lain. Air. Sebentar Ibu, jaringannya masih lemot. Iya. Ayo Rek, cepat. Enak kan? Ayo Rek, cepet Rek. Saya bantu mewarnai aja, Ibu. Ini diwarnain sama Aziz jadi orange. Nah, ini enaknya kalau kita cuma jadi editor, kita bisa langsung kumpul jadi satu di sini, langsung kita masukin kan. Ini pelajaran kolaborasi sebenarnya. Oke. Ya. Lagi lemot jaringannya, ya udah saya bantu yang ekuitas ya di sini. Sama dengan tinggal kurung ini dibagi ini, lalu kemudian minus 1. Dah, silakan nih, teruskan yang ada di atas. Kalau yang ingin mencoba dari tab juga bisa sebenarnya. Tapi itu dia tadi, nutul-nutulnya tuh loh, gemes. Wah, ada 2 loh, Nur Saila dan Amel Davika. Silahkan loh. Nah, ayo, terbuka buat Anda. Di sini. Kita langsung latihan, lalu selanjutnya silakan kerjakan tugas Anda. Dan bebas untuk memilih. Cukup satu perusahaan aja, lalu perbandingan analisisnya di total. Ya. Siapa ini tadi nih? Ping ini, Aziz. Thank you, Aziz. Mana Aziz? Thank you, Aziz. Nah, benar Aziz. Nanti Ibu tinggal menggeser, Ibu. Karena itu saya kasih tahu ini loh, tinggal copy, paste ke sini kan juga langsung keluar sih, teman-teman. Ayo, hilang gitu kan. Aziz yang hilangin ya. Ayo. Ini udah ada rumusannya nih. Tinggal klik ini, lalu Ctrl C, copy gitu kan. Anda masukin sini, tik-tik. Nah, kan beres kan? Udah. Kayak gitu. Jadi ketahuan kalau secara lihat perbandingan ini terlihat di sini kita bisa menuliskan bahwa kekayaan dari Gia
di tahun 2019 itu naik sebesar 7,22%. Bu, saya kepo, Bu. Kalau nggak pakai 1, apa yang terjadi? Gitu, pakai ya. Tapi nanti tetap rumusannya harus pakai 1 minus 1. Ini loh. Nah, 107,22. Kalau Anda bicara 107,22 kan agak ribet ya. Ini 100% itu adalah nilai Indonesia tahun 2018. Ya. Nilai lebihnya dari 100% itu adalah mengindikasikan kenaikan yang terjadi tahun berikutnya, ya, tahun 2019. Nah, karena 100% itu adalah sama dengan 1, maka kalian 1 lah di sini, supaya keluar sekarang. Oke, itu jauh lebih mudah kan bacanya. Oke, lalu kemudian di sini, ini sudah ada rumusnya loh ini di sini. Oke, ini saya hilangin aja kok gitu, karena sudah ada rumus baris. Oke, silakan ditulis di sini. Jus saya jus sekalian jus. Langsung sekali aja semua gitu ya. Ajaran aku kok sing sekolah Biar ternyata. pahalanya ajis sekalian. Bu. Yang lain. Kayaknya ada sesuatu gitu dalam statement tersebut ya. Nah, tak relasis loh. Jangan lo, Rek. Ini. Dah. Ini lalu kemudian perbandingan liabilitas jangka panjang tahun 2019 dibagi dengan total ekuitas tahun 2019. Jadi tahun 2019 kan dari ini kan lulusan 2019 kan. Ya. Lalu kemudian karena ini sudah ada, Anda tinggal N aja dong, tinggal tarik aja gitu kan, nanti tinggal dikasih warna. Udah Nah, ini teman-teman. Kenapa ini div? Kenapa ini div? Coba. Karena satu hal lagi bentar. Nah, kenapa ini div? Karena pasti yang di bawah itu bergeser. Ini kalau kita lihat di atas, ini B5, B6, yang di bawah pasti akan bergeser B6, B7 gitu kan. Sedangkan total aset kan tidak bergeser. Total aset ya tetap di total aset gitu kan. Dan total liability, mana total liability? Ada B6. Ini B6 benar. Tapi kan total aset bukan B7. Nah, maka harus diganti dulu. Kan ke sini. Nah, jadi B3. Loh, hilang. Siapa yang ngilangin itu? Ayo. Nur Saila. Kok dihilangin? Ayo Itu. Sar, kontrol Z Sar. Tenang. Ando, gitu aja lah. Halo. Hilang lagi. Oke, ntar ya. Nah, tadi. Total liability ini. Saya hilangkan dulu ini. Liability ini, lalu dibagi dengan total aset. Total aset. Enter. Nah, yuk, ini tinggal cerai. Kan sama. Kan? Lalu selanjutnya, ini juga nanti, ini juga pasti salah. Kan? Saya dilihat dulu. Kenapa salah? Kan rumusnya dari sini. Berarti kan perbandingan dari ini. Perbandingan sini-sini kan. Lalu kemudian total hutang dan ekuitas. Silakan mau siapa mau coba sini. Ini ada Pinky. The Pinky adalah Nayo dan Pika. Ini Sri Wahyuni di sini dan Nur Saila yang di luar biru. Oke. Rumus yang ini tetap menggunakan rumus yang seperti perbandingan ini ya teman-teman. Terus yang ini saya warnain warna ini pakai rumus perbandingan ini. Nah, saya samakan warna ini. Ini Melda. Mel. Oke. Thank you, Mel. Oke, Mel. Lalu kalau ke samping tinggal ke samping aja kan sama. Diseret aja ke sini. Enggak, ke sini.
Ada yang bermain-main di sini. Kedua langsung ando, nggak apa-apa, nggak apa-apa, teman-teman. Ini tinggal diseret ke sini. Nah, ya. Lalu yang di sini gimana? Kalau ini gampang, tinggal copy aja nih, salin, lalu terus paste, tempel, udah gitu kan. Yang ini juga sama, tempel, itu hasilnya. Jadi kita akan membaca di sini, nanti bisa kita baca. Hasilnya di sini memang terjadi penambahan kan, gitu kan, penambahan dalam jumlah total liabilitas, penambahan baik jangka pendek, jangka panjang, lalu kemudian ada penambahan ekuitas juga, kekayaan juga semakin kaya gitu kan dari jumlah aset. Namun secara solvabilitas kita bisa melihat ini juga gitu kan. Ternyata perusahaan mulai melakukan efisiensi. Efisiensi apa? Hutangnya. Kalau kita bicara hutang, maka Anda kan wajib untuk membayar, resikonya itu adalah Anda harus membayar setiap bulan, setiap tahunnya selalu mengeluarkan sejumlah hal itu, sejumlah tertentu sesuai dengan perjanjian gitu kan hutang. Karena itu hutang dikurangi, lalu dialihkan ke ekuitas. Nah, pengalihan ke ekuitas ini yang akhirnya menyebabkan terjadinya penurunan dalam kalau kita bicara total liabilitas jangka panjang bagi total ekuitas, kita akan bisa lihat di sini berarti total liabilitas jangka panjangnya turun gitu kan secara rasio. Begitu pula dengan total DAR dan DAR juga mengalami penurunan. Bagus, bagus, berarti perusahaan mulai melakukan efisiensi. Namun nggak sampai berhenti di sini. Nah ini sebenarnya ada PR sampai ke bab berikutnya, tapi saya tidak akan melanjutkan sampai ke sana karena di sini dulu Anda harus mantepin dulu, baru kemudian Anda bisa beranjak ke bab sampai akhirnya nanti kita ketemu Tobinski, kita akan ketemu juga financial distress, gitu kan. Di sana dari analisa laporan keuangan ini, Anda akan bisa mulai memikirkan kira-kira saya skripsi mau ambil apa? Ya, kalau bilang skripsi, ini teman-teman saya buat percepatan aja nggak apa-apa ya. Nah, ini analisa DAR dan DER ini Anda bisa jadikan sebagai variabel. Kok tadi, sebentar, saya akan tutup yang Excel di sini kok boleh ya, saya tutup sebentar. Lalu saya akan bagikan yang tadi, oh jangan deh, sini dulu aja. DAR dan DER ini jadi variabel, contohnya seperti itu. Lalu kemudian yang tadi ada tato, fato, DSO gitu kan. Nah, itu bisa Anda jadikan sebagai variabel X kayak gitu ya. Lalu kemudian di sini juga mungkin Anda mulai kepo gitu kan untuk melihat bagaimana sih laba ditahan dari perusahaan ini gitu kan, berapa persentase laba ditahan dari total apa ini? Sebentar saya buka dulu. Nah, laporan laba rugi ini kodenya ini memang 132100. Kok kalian perhatikan di seluruh perusahaan Go Public ini kodenya untuk laporan laba rugi. Nah, kalau kita mau lihat berapa besar persentase laba ditahan, kita kan bisa lihat di sini. Sebentar, cek lagi sudah habis. Oke. Nah, ini laba rugi komprehensif ya kan? Ini setelah pajak. Nah, kalau setelah pajak nih berarti kan sudah dikurangi dengan pajak. Ini adalah EAT yang kalian ketahui gitu kan. Lalu kemudian ada laba rugi komprehensif. Kok laba rugi komprehensif ini ada penambahan pendapatan lain selain operasionalnya perusahaan GIA ini. Entah itu mungkin dapat market share atau dia investasi di saham juga, lalu ada keuntungan di sana yang kemudian dicairkan, itu bisa menambah jumlah laba yang ada di sini. Nah, kalau EAT itu sebenarnya di sini. Ini EAT. Ini adalah EAT yang sebenarnya. Lalu kemudian kalau yang didistribusikan, nah ini baru. Ini kalau didistribusikan ke entitas induk, ini baru yang dikatakan sebagai ya, itu bisa sebagai laba ditahan. Lalu kemudian kalau non pengendali, ini biasanya investor internal.
bisa ada investor ini berupa investor instansi ya, ataupun investor yang punya uang di sini dana sampai triliunan atau miliaran dia masukkan. Lalu kemudian kalau Anda bisa lihat juga di sini. Nah, biasanya teman-teman kalau melihat dividen itu dari di bawah di sini. Kan? Basic earning, masih ingat basic earning itu tadi di Excel yang sebelumnya ada basic earning ya kan? Nah, itu kita kan bisa lihat juga. Tapi ini sekali lagi beda ini ya, beda subjek. Kalau ini GIA, saya terus aja. Lalu kemudian saya akan tutup yang ini, saya akan buka yang baru. Oke, ini saya tunjukkan ke kalian. Nah, ini sudah, saya akan lakukan share ini, kali ini untuk kalian. Jadi, intinya, Anda buat dulu ini, ya, Anda buat dulu di sini, terserah mau perusahaan apa, gitu kan. Lalu kemudian Anda buat juga yang ini yang tadi, kan, itu solvabilitas, yaitu analisis pendanaan. Lalu kemudian Anda lihat apa yang terjadi di sana antara aktivitas pendanaan dengan operasional dari perusahaan itu sendiri. Baik yang operasional ini kok masuk ke GIA. Oh, oke. Masuk lagi kan. Ini juga masuk sini. Sama, memang filenya beda. Saya ganti yang baru lagi. Ya, Rek. Saya cari. Hilang. Saya save as dulu. Bisa hilang nih. Ini yang tadi yang banyak gitu, yang punya BIM itu sebenarnya analisa rentabilitas ya. Itu analisa rentabilitas. Saya buka dulu. Rentabilitas. Oke. Kan kemudian saya share ke kalian chat. Ini caranya bagikan. Kalau ini kelihatan kan teman-teman, kelihatan nggak yang kalau tampilan sekarang saya klik bagikan gitu, kelihatan nggak teman-teman? Kelihatan, Bu. Kelihatan, Bu. Nah, itu caranya kalau kalian berbagi file dengan cara sheet ya. Oh ya, jangan langsung salin link, klik dulu di sini untuk tahu apakah Anda jadi editor atau enggak. Kalau jadi pengakses lihat saja nanti nggak bisa ngapa-ngapain. Kalau jadi editor Anda bisa mengisikan langsung di situ, lalu mengubah juga di situ, bermain bersama di sheet ya kita. Ini, lalu kemudian salin linknya selesai, lalu kemudian saya akan share di chat Anda. Silakan klik untuk bisa masuk ke Excel ini. Kita ada di chat Zoom, linknya. Oke, udah masuk nih, 1. Rifki udah masuk. Lanjut lagi. Sebentar loh. Saya sampai lupa kan. Buat kayak gini sampai lupa masukin isorogan. Sorry, Rek.
sorry. Saya buka ini dulu. Sama. Oke, saya buka Instagram Duren. Kita tuh udah selesai ya jam 10.35 ya. Kirain kita sampai jam 12 tuh teman-teman. Ya maaf. Ya Allah, maaf ya. Oke. Nah, di sini di sini tato juga. Nah, ini artinya tato ini apa? Ini dari Brigham. Lalu kemudian ini musnya. Lalu kemudian ini tuh utuh, kan saya dapat dari IDX, langsung saya masukkan, gitu kan, dan langsung saya ambil yang penjualan. Nah, ini juga saya katakan kalian yang kemarin juga tanya, sih saya buat ini. Biasanya di sini saya tulisnya pendapatan atau revenue. Penjualan itu ya di sini revenue di laba rugi, teman-teman. Ya, nah silahkan, karena sudah saya berikan link untuk kalian ini, jadi jangan hilangkan linknya, gitu kan. Siapa tahu Anda butuh ini, lalu tinggal Anda mau mengunduhnya, tinggal file, download ke Microsoft Excel. Sekali lagi, bagaimana cara downloadnya? Ini kan kok sheet doang, bisa ke Excel, nggak usah download, bisa. Tinggal file, nih, lalu klik download dan Microsoft Excel. Oke, baik, selamat mengerjakan, selamat kepo dengan pendanaan ini. Oh iya, tadi saya janji apa lagi ya? IDX ya? Ya, janji kalian IDX. Saya minta off-nya sebentar lagi. Saya buka tampil di sini. Saya buka IDX. Oke. Lalu perusahaan tercatat. Ini ketutupan. Saya hide tinggal terusnya. Perusahaan tercatat, laporan keuangan dan tahunan. Kenapa ini? Oke, gini IDX-nya. Error kah? Ini kemudian ini laporan tahunan, kok teman-teman mau ada laporan auditor gitu kan, sudah teraudit tuh laporan tahunan ini. Laporan keuangan di sini ada laporan tahunannya di sini, tapi belum teraudit. Misalkan tahun 2020 sudah ada semua. Saya sudah pastikan tahun 2020 itu sudah ada semua, tapi di laporan keuangan bukan yang teraudit. Lalu kemudian saya klik di sini, saya misalkan apa ya? Tower. Misalkan saya tipu sama tower, saya cari tower. Lalu kemudian, nah, kelihatan kan teman-teman di sini ada Excel. Ini ada Excel kan? Mana nih? Nih Excel, tinggal klik Excel-nya. Saya unduh dulu. Sebentar, wait. Wait. Lalu kemudian saya buktikan ke Anda, apabila Excel-nya itu nggak bisa diapa-apain. Benar-benar blank, nggak bisa di-editing sekalipun kita sudah enable editing. Teman-teman pernah nggak ngerasain itu? Sakit rasanya. Sih, mikirin di lebay. Nih, kayak gini kan. Kemudian, nah, itu yang terjadi, teman-teman. Padahal saya cuma gitu doang, itu kan yang terjadi. Nah, ini saya akan buktikan ketika saya caranya, bagaimana cara mengedit, masukkan di Drive. Ini masukkan di Drive. Ini sudah kelihatan kan, teman-teman?
Kan ya. Kelihatan Iya, Ibu, dan kelihatan. Oke. Oke, sekali lagi ketika saya tulis sama dengan, dah langsung nggak usah pakai deh. Gitu. Yang bisa dilakukan hanya copy paste gitu. Tapi kan itu nggak efisien banget buat Anda. Kan? Nah, kalau kemudian saya buka ini, kita di mana ya? Saya akan share yang di tampilan Drive. Lalu kemudian saya akan file kan. Ini financial statement ini saya masukkan di sini. Yang tadi saya unduh. Oke, ini tower kan tadi teman-teman. Lihat tower. Sudah masuk sini. Kita tunggu sebentar. Reset. Intinya Google Sheet itu yang dilakukan Excel dikunci sama kreatornya, dibuka sama Google. Bagus ya, menyenangkan sekali. Contohnya, nah, saya bisa buat sheet baru di sini kan, terus langsung nyaman deh. Anda mau mengerjakan apa, enak di sini. Misalkan, ini total aset tadi mana ya? Total aset, aset saja kalau kan. Ini loh, sudah bisa kan kayak gini, lalu kemudian tambah sheet baru, copy paste. Nah, cepat caranya. Jadi sekali lagi, silahkan, saya ingin kalian cepat gitu. IDX.tadi masuk di laporan Excel-nya, unduh, masukkan di apa namanya di Drive, lalu Anda kerjakan di Drive, ya, itu semua. Dan jangan lupa, semua data sudah ada di Drive kalian. Ini sekarang tampilan kalian di mana nih, teman-teman? Di Drive kan? Ya udah, ini kan. Nah, aku kan seperti ini, ya. Itu pasti nyaman sekali. Lalu, Bu, berarti kalau saya mau mengumpulkan harus saya PDF-kan, kemudian saya berikan ke Buniken gitu ya? Tidak perlu. Nanti saya akan buat sheet Google gitu kan di pengumpulan pertemuan ke berapa ini? 10 ya. Lalu kalian tinggal klik link kalian. Sekali lagi caranya klik link, misalkan ini Anda di tower, saya lagi ketika Anda di tower, Anda cukup bagikan ke saya, gitu kan, file berbagi ke saya, ini bagi seperti ini. Lalu kemudian ingat, cek dulu, ini ada tulisannya berbagi dengan Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya, berarti kan domainnya email domain UNUSA saja, yang lain nggak bisa. Tapi harus dilihat juga dia harus jadi editor atau belum gitu kan. Klik harus jadi editor dulu saya, karena saya wajib untuk tahu apakah rumusan yang Anda masukkan sudah benar. Gitu kan. Nah, setelah ini sudah selesai jadi editor, baru kemudian Anda salin link, lalu kemudian sematkan link tersebut atau pastikan kode link ini di Google Form yang saya sediakan di pengumpulan tugas pertemuan ke-10. Saya percaya kalau kalian kepo dalam waktu kurang dari 1 jam sudah bisa mengerjakan tugas saya selesai. Terima kasih teman-teman, semangat selalu ya. Dan selamat go digital, sekali lagi harus go digital. Karena go digital itu memudahkan kalian untuk bekerja. Tidak 2 kali kerja. Ya, baik, terima kasih. Sampai ketemu lagi. Bye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Niken. Terima kasih, Bu Niken. Sama-sama.